Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik bersama kakak di pelajaran ekonomi. Nah, hari ini kakak di konten ini akan menjelaskan sedikit tentang konsep ekonomi untuk kelas 12, yaitu materinya untuk pertemuan yang pertama, akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, tujuannya adik-adik diharapkan mampu mendeskripsikan atau menjelaskan dan juga menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari secara jujur ya, dan juga penuh tanggung jawab. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di pelajaran kali ini ya? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian akuntansi. Kedua, kita akan belajar tentang sejarah perkembangan akuntansi. 3. Kualitas informasi akuntansi. 4. Prinsip akuntansi dan standar akuntansi. Kelima, pemakai informasi akuntansi. 6. Profesi akuntansi. 7. Bidang akuntansi. Dan ke-8, etika profesi akuntansi. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Akuntansi ini sering disebut sebagai bahasa bisnis adik-adik, karena akuntansi ini dapat memberikan informasi tentang keadaan suatu perusahaan yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau kesuksesan perusahaan tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Dari segi bahasa, akuntansi ini disebut to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan, sehingga menjadi accounting. Itu adalah orang yang mempertanggungjawabkannya. Sedangkan menurut Charles Warren dan kawan-kawannya dalam bukunya yang berjudul Accounting, menurut Sumarsono SR 2004, akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang membutuhkan informasi tersebut. Sedangkan menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi-informasi keuangan atau ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan akuntansi. Nah, sistem pencatatan ini sebenarnya telah ada adik-adik dalam berbagai peradaban sejak kurang lebih tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 1494, Luca Piccoli mempublikasikan buku Summa de Arithmetica ya. Yang berisi ilmu-ilmu pasti. Kemudian, sejak tahun 1642, pembukuan di Indonesia sudah menerapkan akuntansi. Akuntansi mulai digunakan setelah adanya Undang-Undang Tanam Paksa. Nah, sedangkan perkembangan akuntansi di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Di Indonesia, akuntansi berkembang sekitar 1642 tahun, tepatnya pada zaman VOC atau zaman Belanda. Kemudian, masa pendudukan Jepang atau penjajahan Jepang selama 1942 sampai dengan 1945, yaitu sampai dengan Indonesia merdeka ya. Sistem akuntansi tetap menggunakan pola Belanda, jadi masih VOC. Kemudian tahun 1997, proses pengembangan akuntansi di Indonesia semakin pesat dengan dibentuk Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, pada tahun 1973, IAI merumuskan prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. Tanggal 1 Oktober 1994, IAI merevisi PAI dan mengubah menjadi SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian, tanggal 1 September 2007, SAK ini direvisi berisi 59 PSAK atau pernyataan SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Itu menjadi akuntansi syariah, dan 7 ISAK, interpretasi SAK. Nah, itu aja ya sedikit sejarah akuntansi. Selanjutnya yaitu kualitas informasi akuntansi. Nah, informasi keuangan ini akan sangat bermanfaat
bila kita memenuhi 7 kualitas berikut ini. Yang pertama, informasi akuntansi ini harus bersifat relevan. Relevansi di sini merupakan informasi ini harus dihubungkan dengan maksud penggunanya atau sesuai ya. Kemudian dapat dimengerti. Nah, informasi ini harus dapat dimengerti oleh pemakainya atau user ya, dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang sesuai atau jelas. Kemudian daya uji. Untuk meningkatkan manfaatnya, informasi ini harus dapat diuji kebenarannya atau valid ya. Kemudian ada lagi netral. Informasi ini harus diarahkan pada kebutuhan umum, tidak tergantung pada kebutuhan tertentu. Jadi bukan untuk hanya pihak-pihak tertentu. Kemudian tepat waktu. Nah, informasi ini disampaikan secepat mungkin ya, sedini mungkin untuk digunakan keputusan pengambilan ekonomi bagi para pemegang keputusan. Kemudian memiliki nilai daya banding. Selanjutnya, lengkap. Jadi informasi keuangan ini harus lengkap apabila memenuhi ketujuh elemen tadi ya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Selanjutnya ada prinsip akuntansi. Nah, dalam menyusun informasi akuntansi, kita harus berpegang pada prinsip dasar berikut ini. Yang pertama ada basis akrual, yaitu pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Kemudian ada kelangsungan usaha, di mana perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus. Kemudian kesatuan usaha. Perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan atau sumber-sumber perusahaan yang lain. Kemudian ada pengaitan biaya atau relevansi. Kemudian ada harga perolehan atau historical cost. Selanjutnya ada yang disebut dengan konsep dasar laporan keuangan. Nah, dalam konsep dasar laporan keuangan ini ada apa aja? Yang pertama ada konsep entitas usaha, yaitu untuk membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi. Kemudian ada konsep kelangsungan usaha. Konsep ini menghendaki adanya dasar pemikiran bahwa perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Kemudian ada konsep dasar keuangan. Konsep ini menghendaki agar penyusunan laporan keuangan menggunakan kesatuan unit laporan. Contohnya seperti keuangan laporan seperti dalam bentuk rupiah atau dolar ya. Kemudian ada konsep realisasi penghasilan. Konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan atau penyerahan jasa, bukan pada saat pembayaran. Kemudian ada konsep harga pokok, konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya, ada konsep konsistensi, ada konsep penjelasan, pengungkapan, konsep materialitas, konsep hati-hati ya, ini konsep yang terakhir. Nah, dengan mengacu pada prinsip dasar akuntansi tersebut, maka proses kegiatan akuntansi ini atau dalam istilahnya itu siklus akuntansi ini meliputi tahapan berikut. Ada tahapan pencatatan transaksi, yaitu meliputi penyusunan, pembuatan bukti-bukti pembukuan atau transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal, penjurnalan atau journalizing, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, dan memindah bukuan atau posting ke buku besar, baik buku besar utama atau buku besar pembantu. Kemudian ada tahap pengikhtisaran, meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian yang terakhir adalah tahap penyajian laporan keuangan, meliputi penyajian laporan laba rugi atau income statement, pencatatan penutup atau closing entries, kemudian penyajian laporan perubahan modal atau ekuitas, atau juga disebut statement of change in equity. Kemudian ada penyajian laporan posisi keuangan dalam kurung neraca ya, itu neraca. Penyajian laporan arus kas atau disebut juga statement of cash flow. Kemudian terakhir ada pencatatan pembalik atau reversing entries, ini untuk jika diperlukan. Kemudian ada standar akuntansi. Ini merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih dan dituangkan dalam bentuk ketentuan resmi sebagai acuan utama praktik akuntansi di lingkungan negara-negara tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, ya,
hubungan antara prinsip akuntansi, standar akuntansi, dan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, adik-adik bisa melihat bagan berikut ini. Nah, selanjutnya ada pemakai informasi akuntansi. Nah, banyak pihak yang memerlukan dan menggunakan informasi akuntansi. Mereka dibagi menjadi dua ya. Ada pihak intern atau pihak dalam, kemudian ada pihak ekstern atau pihak di luar perusahaan. Kalau pihak intern ini pemakai informasi akuntansi semacam biasanya adalah pimpinan perusahaan atau owner, atau juga manajer, direktur perusahaan. Kemudian pihak luar atau pihak ekstern ini yang pertama ada pemilik ya. Pemilik ini memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, investasi, dan lainnya. Kemudian ada investor. Investor ini adalah orang-orang yang menanam modal atau saham atau di perusahaan yang lainnya. Juga memerlukan informasi akuntansi. Untuk apa? Untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual investasinya di perusahaan tersebut. Kemudian ada karyawan. Karyawan ini tentunya adalah pegawai ya yang memerlukan juga informasi akuntansi untuk menilai kinerja atau melihat balas jasa atau kesempatan kerja. Kemudian ada kreditor. Kreditor ini memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Kemudian ada pemasok. Kalau pemasok ini memerlukan informasinya untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atau jasa pembelian barang, produk, perusahaan sebelum jatuh tempo. Kemudian ada pelanggan. Pelanggan juga memerlukan informasi keuangan atau akuntansi untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan. Kemudian ada pemerintah. Kalau pemerintah ini memerlukan informasinya untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Kemudian ada masyarakat. Masyarakat juga ya seperti kita ini memerlukan informasi keuangan. Untuk apa? Untuk menilai perkembangan perusahaan nih. Contohnya perusahaan Telkom. Dari tahun ke tahun labanya bagaimana? Perusahaan BUMN apakah profit atau malah defisit gitu ya. Terutama berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya ada yang disebut dengan profesi akuntansi atau pekerjaan-pekerjaan akuntan ini apa aja ya? Yang pertama nih, ada akuntan intern. Nah, akuntan intern ini adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempat dia bekerja. Pekerjaannya sih biasanya meliputi audit intern, menyusun laporan keuangan, mendesain sistem akuntansi perusahaan, menyusun anggaran perusahaan, mengurus pajak, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada akuntan publik. Kalau akuntan publik ini merupakan akuntan yang bekerja secara independen atau bebas ya. Dia tidak terikat sama siapa-siapa, guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Tiga, ada akuntan pemerintah. Kalau akuntan pemerintah ini adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan. Biasanya ada pengawas BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, ada BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Contohnya nih ada kalau universitasnya itu ada Politeknik Keuangan Negara atau STAN. Nah, ini salah satu lembaga yang menciptakan bibit-bibit untuk menjadi akuntan pemerintahan nantinya ya. Kemudian ada akuntan pendidik. Kalau pendidiknya sudah jelas ya sebagai seorang guru, spesialis gitu ya, spesialis di bidang akuntansi. Selanjutnya ada bidang akuntansi. Nah, menurut manfaat pemakaiannya, akuntansi ini dikelompokkan menjadi apa aja? Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang ini biasanya menangani masalah pencatatan transaksi dalam perusahaan. Kemudian ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Bidang ini biasanya menangani suatu pemeriksaan atas catatan akuntansi secara bebas. Kemudian ada akuntansi biaya atau cost accounting. Nah, biasanya di akuntansi biaya ini menekankan masalah penetapan dan pengendalian biaya, baik ruang lingkupnya berupa biaya selama proses produksi dan selama harga pokok dari barang produksi setelah selesai diproduksi. Kemudian ada akuntansi manajemen. Bidang ini menggunakan data historis maupun data tafsiran untuk membantu manajemen dalam operasi sehari-hari. Kemudian ada akuntansi perpajakan atau tax accounting.
Biasanya bidang ini mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak, serta mempertimbangkan konsekuensi dari perpajakan dari transaksi usaha yang sudah direncanakan atau dilakukan. Kemudian ada akuntansi negara atau budgeting. Bidang ini menyajikan rencana informasi keuangan untuk suatu periode tertentu. Kemudian ada akuntansi pendidikan atau educational accounting. Tentunya kalau pendidikan ini bidang spesialisasinya akuntansi yang bergerak dalam penyebaran pendidikan, mengajar ya. Kemudian ada akuntansi pemerintahan. Kalau bidang ini berhubungan dengan pencatatan dan laporan transaksi ekonomi di lembaga pemerintahan. Nah, yang terakhir ini ada etika profesi akuntansi, yaitu merupakan seperangkat standar sikap yang dirancang secara praktis, realistis, dan idealis bagi para anggota profesi atau bagi para akuntan ya, akuntan di perusahaan. Kode etiknya ini, kode etik akuntannya nih ya. Yang pertama, dia harus tanggung jawab profesi. Tanggung jawab itu bagaimana? Ya secara moral, dia dipercaya oleh kliennya, mengembangkan ilmu. Kemudian, memiliki kode etik kepentingan publik. Kemudian, memiliki integritas, juga memiliki objektivitas atau netral, bebas dari benturan kepentingan apapun. Kemudian, kompetensinya, hati-hati dalam profesionalitas pekerjaannya. Kemudian secret ya, rahasia. Dia memiliki kerahasiaan informasi yang tidak boleh diungkapkan ke publik sesuai dengan prosedur perusahaan. Kemudian ada berperilaku profesional juga memiliki standar teknis yang baik. Oke, itu aja yang dapat Bapak sampaikan di materi sistem informasi akuntansi. Ini di pertemuan pertama. Pertemuan selanjutnya kita bahas lagi lebih dalam tentang akuntansi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.